Shalom adik-adik dan papa mama di rumah. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Nah adik-adik, minggu ini kita kembali bertemu untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Tetapi minggu ini kita akan beribadah di rumah masing-masing. Nah kira-kira ada yang tahu tidak ya, kenapa kita hari ini beribadahnya di rumah saja dan tidak seperti biasanya? Pasti adik-adik sudah mendapatkan penjelasan dari orang tua di rumah atau guru-guru di sekolah bahwa negara kita sedang dilanda virus corona. Sebuah virus yang sangat berbahaya dan penyebarannya juga sangat cepat adik-adik. Nah, karena itu untuk menjaga diri kita masing-masing, kita tetap berada di rumah. Kita belajar dari rumah, beribadahnya pun dari rumah. Nah, kira-kira begitu penjelasannya adik-adik. Oke adik-adik, nah minggu ini juga ada yang spesial loh. Apa itu kira-kira? Ya, betul sekali. Kita juga akan merayakan Hari Raya Paskah. Yeay! Apa itu Hari Raya Paskah? Hari Raya Paskah itu hari kelahiran Tuhan Yesus. Bukan. Atau hari kematian Tuhan Yesus? Bukan juga. Yang betul adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua yang tepat menjawabnya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak Puput mau absen dulu. Kakak Puput mau absen dulu nih. Dari rayon 1 sampai rayon 10, rayon mana saja nih yang sudah hadir anak-anak dan kakak-kakak remajanya? Kita coba dulu ya. Dari rayon 1 dan 2, mana suaranya? Yeay, lambaikan tangannya seperti ini. Kemudian dari rayon 3 dan 4, mana suaranya? Yeay, shalom. Dan kemudian dari rayon 5 dan 6, mana suaranya? Halo semuanya yang ada di Jalan Seruni, Lantana dan lainnya. Rayon 7 dan 8, mana suaranya? Hei, semangat ya. Rayon yang terakhir nih, 2 rayon terakhir. Rayon 9 dan 10, mana suaranya? Yeay, semuanya sudah berkumpul ya. Oke, untuk mengawali ibadah ini, kakak Puput mau ajak semuanya bangkit berdiri. Papa mamanya juga ikutan berdiri. Semuanya berdiri ya. Kita akan melakukan satu pujian yang akan mengajak kita untuk kita mengingat bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita sakit, saat kita susah, saat kita sehat, ataupun saat kita berkelebihan atau berkekurangan, ada satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita dan selalu beserta kita. Siapakah dia? Yesus. Betul sekali. Ayo semuanya kita bangkit berdiri. Sambil bertepuk tangan kita nyanyikan pujian Yesus besertaku. Yeay. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku.
terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Nah adik-adik, setelah kita menyanyikan pujian yang tadi, kita duduk kembali ya. Tetapi kakak Puput mau ingatkan, kita duduknya berjarak ya, kira-kira 1-2 meter gitu. Nah masing-masing anak duduknya berjarak masih jaraknya 1-2 meter. Minta bantuan papa mama di rumah untuk mengaturnya ya. Oke sudah? Oke. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu pujian Yesus besertaku, betul sekali. Nah sebelum kita mulai dengan yang selanjutnya, kita doa dulu ya. Kita minta Tuhan biar Tuhan hadir dalam sekolah minggu ini, biar kita diberikan hati yang sukacita dan sekolah minggu kita diberkati. Mari semuanya kakak Puput ajak, tangannya dilipat, kemudian matanya ditutup. Nanti kakak Puput ucap doa ini, adik-adik ikut ya. Oke, semuanya lipat tangan yang manis, duduk yang rapi. Papa mamanya bisa juga duduk dengan anak-anak, dekat anak-anak. Kemudian tutup matanya. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberkati kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau beribadah. Tuhan Yesus mau hadir, memberikan kami hati yang sukacita, supaya ibadah ini boleh berjalan dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya sama-sama bilang amin. Nah adik-adik, tadi di awal kakak Puput sudah bilang nih bahwa hari ini kita juga akan merayakan Hari Raya Paskah atau Hari Raya Kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita bersyukur sekali nih adik-adik bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk merayakan kebangkitannya. Walaupun kita sedang dilanda oleh virus corona, kita mendengar berita bahwa orang yang sakit karena virus itu banyak. Tetapi hari ini nih adik-adik, dalam ibadah ini kita akan kembali mengingat kasih setia Tuhan kepada kita. Dia sudah mau mati untuk kita. Tangan kita nih adik-adik yang suka kita pakai untuk kita pukul teman. Kaki kita yang kita pakai untuk tendang. Mulut kita yang kita pakai untuk mengucapkan kata-kata yang kotor nih adik-adik. Semua itu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Wah, kita sangat-sangat bersuka cita untuk itu ya adik-adik. Nah, karena itu
sebelum masuk ke pujian yang kedua, Kakak Puput mau minta adik-adik semua untuk kita mengucapkan yel-yel dulu. Nanti kalau Kakak Puput bilang Yesus bangkit, adik-adik bilang haleluya sambil lompat ya. Kemudian kalau Kakak Puput bilang haleluya, Yesus bangkit. Begitu. Oke, kita tes dulu ya. Dari rayon 1 sampai 10, Yesus bangkit. Haleluya. Yesus bangkit. Luar biasa. Tepuk tangan dulu kita semua adik-adik. Nah, karena itu Kakak Put mau kembali mengajak kita semua untuk kita menaikkan pujian yang kedua, yaitu sebab Dia hidup ada hari esok. Sambil duduk saja, kita bertepuk tangan dan kita melakukan pujian ini. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu tadi yang berjudul apa? Sebab Dia hidup ada hari esok. Nah, semoga pujian itu memberkati kita semua ya adik-adik. Oke, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena tadi kita sudah menyembah Tuhan lewat pujian, kemudian kita juga sudah berdoa minta Tuhan Yesus hadir dalam ibadah ini. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan adik-adik. Karena itu semuanya tenangkan dirinya. Kemudian Alkitabnya kalau belum ada dekat adik-adik, adik-adik bisa ambil sekarang dan taruh di depan adik-adik ya. Kak Puput kasih kesempatan sedikit. Oke, sudah ya. Kalau semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu satu lagu sebelum kita masuk dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Kakak Puput mau mengajak kita semua untuk kembali berdiri karena lagu ini ada gerakannya. Ya, kita semua berdiri dan kemudian kita nyanyikan pujian ini yang berjudul Firman Tuhan ada di hatiku, ya. Ku buka Alkitab
Lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke adik-adik, nah setelah kita menaikkan pujian tadi yang mengatakan firman Tuhan ada di hatiku, sekarang semuanya bisa duduk kembali dengan posisi yang tadi ya, yang berjarak ya, jangan dekat-dekatan. Nah, kalau sudah semuanya, Kakak Puput mau mengajak, ayo kembali lipat tangannya yang manis seperti ini, sikap doa yang baik, kemudian duduk yang rapi, semuanya tenangkan hatinya, dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, dan kami mohon biar Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti firman Tuhan hari ini, dan kami juga memohon biar Roh Kudus menolong kami bisa melakukan firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Ega. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Ega akan menceritakan sebuah kisah yang sangat luar biasa dari dalam Alkitab tentunya, yang terambil dari kitab Lukas pasal 24 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Dari kitab Lukas pasal 24 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Tapi sebelum Kak Ega masuk ke cerita, Kak Ega mau buat perjanjian duluan. Yang pertama, saat Kak Ega cerita, jangan ada yang nakal-nakal. Yang kedua, saat Kak Ega cerita, jangan ada yang lompat sini, lompat sana, kisu garu, segala macam. Oke? Dan yang ketiga adalah tetap jaga jarak. Bisa kok? Oke. Nah adik-adik, pada hari itu adalah hari pertama dalam minggu itu. Kondisinya tuh masih sangat pagi dan masih sangat gelap. Dan yang pasti adalah dingin sekali. Tapi terlihat ada beberapa orang yang sedang berjalan kaki. Tak, 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 tak. Kira-kira dong mau pi mana Abis itu dong mau pi buat apa dengan pagi-pagi buta? Ternyata adik-adik, dong itu ada 3 orang. Yang pertama adalah Maria dari Magdala, yang kedua adalah Maria ibu Yakobus, dan yang ketiga adalah Yohana. Coba ulang sama-sama dengan Kak Ega. Yang pertama adalah Maria dari Magdala, yang kedua adalah Maria ibu Yakobus, dan yang ketiga adalah betul sekali Yohana. Nah adik-adik, dong 3 orang ini punya satu tujuan yang sama. Dong ini mau pi kuburan Tuhan Yesus untuk taruh rempah-rempah di mayatnya Tuhan Yesus. Karena apa adik-adik? Dari saat Tuhan Yesus mati sampai pada saat itu belum ada orang yang taruh rempah-rempah di mayat Tuhan Yesus. Nah maka dong 3 ajak sudah. Maria dari Magdala bilang begini, teman-teman, ini ketong 3 pi kubur Tuhan Yesus kok, ketong pi taruh ini rempah-rempah di Tuhan Yesus mayat, jansu kok. Tiba-tiba ini Yohana bilang begini,
Ma ketong tiga nih su kecil ana le, baru ketong tiga nih perempuan, kira-kira ini ketong nih bisa buka itu pintu kosong yo. Nah pintu sebesar le, pintu batu le, berat lah. Tapi Maria ibu Yakobus bilang begini, sudah teman-teman, ketong pisah dulu, ayo su ketong pi. Oke, karena itu dong tiga jalan, dong tiga berangkat, jalan, sampai di kubur Tuhan Yesus. Tiba-tiba apa yang terjadi? Dong tiga kaget. Hah? Ternyata adik-adik, kuburan Tuhan Yesus itu sudah terbuka. Pintu yang begitu berat, pintu yang begitu besar, sudah ada di tempat lagi, sudah terpindah di tempat lain. Karena itu dong bilang, aduh, so ketong cek do, jangan sampai Tuhan Yesus mayat ada di dalam. Si dong lari. Sampai di dalam, dong lihat, ternyata betul, mayatnya Tuhan Yesus sonde ada lagi. Nah, dong tiga bertanya aduh, ke mana nih? Kok kemarin ini ada orang yang tutup ini pintu ini kuburan. Main hari ketong datang, ini pintu kubur sudah buka. Aduh, ke mana nih? Tiba-tiba adik-adik datang dua orang dengan pakaian yang berkilauan. Ternyata dua orang itu adalah dua malaikat. Dan malaikat itu bilang begini, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika dia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Setelah malaikat bilang begitu, baru dong tiga kaget. Oh betul, ternyata itu hari Tuhan Yesus pernah kasih tahu dekat tong kalau setelah dia mati, dia akan bangkit lagi. Dan ternyata hari ini Tuhan Yesus telah bangkit. Yeay! Nah adik-adik, dong itu sangat senang dan dong sangat bahagia. Karena itu dong tiga bilang begini, weh teman-teman, ayo ketong tiga pulang pi rumah, ketong pi kasih tahu teman-teman yang lain, ketong pi kasih tahu dong kalau Tuhan Yesus itu ternyata sudah bangkit. Ayo. Maka dong lari sampai di dompung rumah, ambil. Aduh. Teman-teman, ternyata apa? Tadi ini ketong picekan, ketong mau pitar rempah-rempah di Tuhan Yesus punya kubur. Tapi apa? Tuhan Yesus punya mayat sonde ada lagi. Dan ternyata malaikat Tuhan kasih tahu di ketong kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Yes! Tapi adik-adik, ternyata ada beberapa murid yang sonde percaya. Dong sonde percaya kalau Tuhan Yesus ternyata sudah bangkit. Nah, ada satu orang di antara mereka yang pergi kembali dan pergi cek apakah betul yang ini tiga orang omong nih. Dia pun nama adalah Petrus. Dia pun nama siapa? Coba omong yang kuat. Betul sekali, dia pun nama adalah Petrus. Nah Petrus ini pergi kembali cek dan ternyata benar Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Nah adik-adik, dari cerita hari ini apa yang kita bisa pelajari adalah dari kebangkitannya Tuhan Yesus memberikan ketong semangat yang baru, semangat yang luar biasa. Walaupun saat ini ketong mungkin sedang sedih karena beta nih son bisa pi sekolah, beta nih son bisa bermain dengan teman-teman kayak biasa, beta nih son bisa pi sekolah minggu kayak biasa. Karena tetapi selalu ingat adik-adik bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan ketong sukacita baru. Sukacita itu apa? Sukacita yang harus ketong bawa di rumahnya ketong sendiri ya. Jadi ketong harus buat sukacita baru dalam rumah tetangganya ketong. Dengan cara apa? Ayo ketong semakin rajin beribadah bersama kakak, bersama adik, bersama bapak, bersama mama. Lebih sering untuk memuji nama Tuhan, lebih sering untuk membaca Alkitab, dan yang pasti ketong harus selalu untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menghadirkan sukacita itu. Oke, nah sesuai dengan ceritanya ketong yang baru ketong dengar, maka judul cerita ini hari adalah Aku Percaya Yesusku Bangkit. Coba ulang sama-sama dengan Kega. 1, 2, 3. Aku percaya Yesusku bangkit. Nah adik-adik, ayat hafalan hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 29b. Dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 29b yang berbunyi,
berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Satu kali lagi sama-sama dengan Ega. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Oke, sampai sini ketong punya firman Tuhan. Ketong duduk tenang-tenang kembali. Ketong lipat tangan, ketong lipat kaki, karena ketong mau berdoa. 1, 2, 3, ketong berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengar pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk sukacita baru yang Engkau berikan kepada kami lewat kebangkitan-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk kami dapat menyebarkan sukacita ini di dalam rumah tangga kami bersama dengan kakak kami, adik kami, bapak kami, mama kami, nenek, kakek, om, tante, dan semua orang di rumah tangga kami Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk musibah yang sedang kami alami saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau mampu menyembuhkan, Engkau mampu memulihkan kondisi yang sekarang sedang terjadi, agar kedepannya kami bisa kembali lagi bersekolah seperti biasa, kami bisa kembali bermain dengan teman-teman seperti biasa, dan kami bisa kembali bersekolah minggu, memuji dan memuliakan nama-Mu bersama teman-teman kami Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Adik-adik, sampai sini ketemu pun cerita. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah! Yesus bangkit, haleluya, haleluya, Yesus bangkit. Nah, kira-kira seperti itu tuh sukacita kita waktu kita dengarkan firman Tuhan tadi ya adik-adik. Nah, coba kamu pun mau tes dulu nih. Tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ega, itu judul ceritanya apa? Kurang keras. Ayo, coba kita pakai gerakannya ya. Kita coba. Judul ceritanya tadi apa? Dari Rayyan 1 sampai Rayyan 10. Aku percaya Yesusku bangkit. Sekali lagi, aku percaya Yesusku bangkit. Luar biasa. Itu berita Paskah yang sangat menyenangkan hati kita dan membuat kita bersukacita. Walaupun kita lagi berhadapan dengan virus corona, tetapi kita bisa merayakan Paskah hari ini. Itu suatu anugerah dan kasih karunia yang besar buat kita adik-adik. Nah, kemudian tadi nih ayat hafalannya, coba kita tes ya. Ayat hafalannya tadi terambil dari mana? Yohanes 20 ayat 29b. Bunyinya apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, itu ayat hafalannya. Ingat baik-baik sampai kapanpun, ingat ya adik-adik. Nah, adik-adik, tadi dibilang bahwa Yesus sudah bangkit, kita harus bersukacita, betul. Karena kebangkitan Tuhan Yesus membuat status kita menjadi anak-anak Allah. Betul sekali. Sekarang kita sudah menjadi milik Allah loh. Satu kali Allah sudah menganggap kita dan mengangkat kita sebagai anak-anaknya, tidak akan pernah dilepaskan lagi. Nah, karena itu kita harus bersorak nih adik-adik, bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kita sudah menjadi pemenang. Karena itu Kabut minta semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian. Soraklah sebab kau anak Allah. Bersukacitalah dalam pujian ini. Membuatku takut, musuh dikalahkan, ku dapat kemenangan. Haleluya, yo yo yo. Soraklah sebab kau anak Allah.
Allah. Bergirang karena Kau pemenang, berseru agar dunia tahu Yesus hidup dan menang. Seranglah Bapa Anak Allah, bergirang karena Kau pemenang, berseru agar dunia tahu Yesus hidup dan menang. Adik-adik, sekali lagi coba kita teriakan, Yesus bangkit, haleluya, haleluya, Yesus bangkit. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi adik-adik sekarang sudah menjadi anak-anak Allah loh. Dan kakak pupu juga ya kira-kira, dan kakak guru sekolah minggu lain yang melayani hari ini. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu nih. Tetapi sebelum kita menutup sekolah minggu ini, kakak pupu mau sampaikan dulu nih beberapa hal yang menyangkut dengan pencegahan virus corona. Jadi adik-adik juga harus belajar menjaga dirinya masing-masing di rumah ya. Yang pertama yaitu harus rajin cuci tangan. Karena virusnya itu biasanya nempel-nempel tuh di benda-benda yang ada di sekitar kita. Kalau kita lupa untuk mencuci tangan dan kita tidak sengaja memegang mata atau mulut, virusnya bisa masuk ke badan kita adik-adik. Karena itu mencuci tangan itu sangat penting. Mencuci tangannya itu juga harus sesuai dengan yang sudah ada ditetapkan oleh orang-orang kesehatan adik-adik. Yang pertama harus dilakukan 20 detik. Jangan 20 menit, kelamaan nanti tangannya bisa itu tuh. Bisa melepuh kayaknya. Nah, setelah 20 detik, cara mencucinya juga harus yang tepat adik-adik. Yang pertama seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, punggung tangannya juga digosok seperti ini, dua-duanya kiri dan kanan. Kemudian ini jari-jarinya dibuat seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian telapak tangannya juga digosok seperti ini, kiri dan kanan. Sudah. Yang kedua, istirahat yang cukup. Karena adik-adik lagi di rumah, lagi libur sekolah, maka adik-adik punya waktu istirahat yang cukup, bisa tidur siang. Kemudian yang ketiga apalagi ya? Oh iya, makan makanan yang bergizi, makan sayur-sayuran yang banyak, kemudian minum susu, makan telur, dan juga vitamin C. Oke. Dan kemudian yang berikutnya, ya kita juga harus lebih banyak ada di rumah adik-adik. Jangan dulu bermain di luar ya bersama teman-teman, mainnya di rumah saja. Nah, kira-kira itu beberapa hal yang bisa menghindarkan adik-adik dan juga kita semua dari bahaya virus corona ini. Nah, oke, kita sudah ada di penghujung sekolah minggu kita. Kita mau menerima berkat dari Tuhan melalui Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta. Karena itu, semuanya tenangkan hatinya, biar kita bisa berdoa untuk menutupi sekolah minggu ini dan menerima berkat dari Tuhan lewat Bapak Ibu Pendeta. Semuanya ambil sikap yang baik ya. Oke. Anak-anak yang sungguh berbahagia, yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sungguh bersuka cita karena kita telah bersekutu dengan Tuhan. Kakak Puput telah membawa kita dalam puji-pujian yang sungguh menggembirakan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus melawat semua anak-anak di rumah. Bahkan tadi kita sudah mendengar cerita yang sungguh-sungguh memberkati kita. Yang membawa cerita tadi siapa anak-anak? Tahu tidak namanya? Kakak yang membawa cerita. Kakak Ega, luar biasa. Kita diberkati oleh Kakak Ega dengan cerita bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tuhan kita hidup. Dia memberikan kepada kita kehidupan dan jangan takut. Tuhan akan menyertai anak-anak semua di rumah. Dan sukacita itu akan menjadi lengkap jika berkat Tuhan mengalir bagi anak-anak, mengalir bagi kehidupan keluarga, mama, bapa, dan semua. Karena itu kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita semua tenang, kita tunduk kepala, kita melipat tangan, dan kita berdoa. Mari kita berdoa.
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai semua anak-anak para jemaat Gemit Paulus dari rayon 1 sampai rayon 10, dan semua anak-anak yang mendengar dan mengikuti acara ini, semua kakak-kakak guru par, semua kakak-kakak tim multimedia, semua orang tua yang mendampingi dengan penuh cinta, dan semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Allah menyertai dengan kasih yang tidak binasa, hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggunya. Karena itu jangan lupa minggu depan masih ada sekolah minggu juga ya adik-adik. Jangan lupa untuk kembali duduk di layar televisinya masing-masing untuk kita menyaksikan dan mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Ya, oke kalau gitu sampai jumpa. Sekali lagi selamat Paskah, Shalom dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam, selamat pagi. Atas nama Majelis Jemaat Paulus, kami bertiga, pendeta dan pelayan Jemaat Paulus, mau menyampaikan pesan Paskah bagi anak-anak. Yang pertama, Paskah adalah kebangkitan Kristus. Hiduplah dalam pengharapan, tetap percaya, beriman, berjaga-jaga dan berdoa, karena Yesus membawa keselamatan bagi kita semua. Yang kedua, bagi orang tua di rumah, dalam suasana physical distancing saat ini, kita juga harus menjaga anak-anak dengan baik, perhatikan mereka dan berikan edukasi yang baik. Cuci tangan sebelum dan setelah keluar dari tempat makan, dan juga menjaga kesehatan, makan yang baik, tidur yang cukup, dan biarlah kita semua saling menjaga untuk menyelamatkan kehidupan. Dan di akhir semua ini, kami mau mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Bagi semua anak-anak Jemaat Gemit Paulus, selamat merayakan Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak. Shalom.